Selamat datang semuanya di sesi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Steven Gabriel, NPM 2332051. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan dalam dunia digital saat ini, yaitu ransomware. Apa itu ransomware? Bagaimana cara kerjanya? Dan yang terpenting, bagaimana cara kita menangani dan melindungi diri darinya? Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Habib dan Christian. Mari kita mulai. Saya ingin berbicara tentang ransomware. Ini adalah jenis malware yang mengenkripsi data Anda dan meminta tebusan untuk mendapatkannya kembali. Ransomware bisa merusak bisnis, keuangan, dan privasi Anda. Penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak Anda, jangan mengklik tautan yang mencurigakan, dan lakukan backup data secara teratur. Jangan biarkan diri Anda menjadi korban ransomware. Ayo jaga keamanan data kita bersama-sama. Pada video sebelumnya, pastinya Anda sudah sedikit mengetahui apa itu ransomware. Nah, jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai ransomware. Apa itu ransomware? Ransomware itu adalah jenis malware yang mengenkripsi data di komputer atau jaringan kita dan meminta tebusan untuk mendekripsi data tersebut. Serangan ini bisa menyebabkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan. Mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Di sini bisa dilihat ada user yang disaran akan isi email di dalamnya. Nah, user tersebut sudah mengatakan bahwa di dalam email tersebut terdapat sebuah virus. Salah satu dari mereka tidak percaya bahwa ada virus, dan salah satu user tersebut mencoba untuk menekannya untuk mengetahui isi dalam email tersebut. Nah, sehingga di dalam email tersebut benar terisi sebuah virus. Selanjutnya, bagaimana ransomware tersebut dapat menyebar? Ransomware biasanya menyebar melalui lampiran email yang terinfeksi, unduhan dari situs web yang tidak aman, exploit kit yang memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak. Dengan cara mengetahui penyebarannya sangat penting untuk mengatasi sebuah pencegahan dalam ransomware. Di sini ada contoh kasus yaitu WannaCry. Serangan WannaCry pada tahun 2017. Tepatnya 12 Mei 2017. Tentunya menjadi momen yang sangat sulit dilupakan bagi banyak orang. Pada hari itu, salah satu serangan ransomware terbesar yang pernah ada menyerang puluhan ribu komputer secara global dan menghambat kinerja setiap penggunanya. Cyber attack tersebut menyebar sangat cepat karena teknologinya yang canggih sehingga terbilang sulit untuk dicegah. Di sini saya akan menampilkan sebuah ilustrasi bagaimana ransomware tersebut dapat menyebar sangat luas. Nah, di sini ransomware tersebut sudah berada dalam titik-titik tertentu dan menyebar luas sangat pesat. Bagaimana tidak, ransomware tersebut berhasil menginfeksi hingga 75.000 komputer yang tersebar di seluruh dunia dan bertempat di 99 negara. Belum sampai di situ, pihaknya juga meminta uang tebusan dengan nominal besar bagi para korbannya untuk mendapatkan kembali sejumlah dokumen berharga miliknya. Rumah sakit ternama di Amerika Serikat yaitu Hollywood Presbyterian Medical Center yang bertempat di Los Angeles pun harus mengeluarkan uang sebesar 17.000 US dollar atau sekitar 226 juta rupiah. Keputusan tersebut dilakukan oleh pihaknya untuk mempersingkat musibah dan menghemat waktu bagi para pasien yang kesakitan dan membutuhkan tindakan medis. Karena waktu penyebarannya yang cukup singkat, semua pihak pun melakukan upaya terbaiknya untuk menghentikan cyber attack tersebut dengan sejumlah cara. Selanjutnya, penanganan dan cara mencegahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Ransomware bekerja dengan cara yang cukup sistematis dan canggih. Mari kita bahas langkah-langkah utama bagaimana ransomware menginfeksi sistem hingga meminta tebusan. Berikut adalah cara kerja ransomware. Yang pertama itu infeksi awal. Ransomware masuk ke dalam sistem melalui berbagai metode seperti phishing email,
Contohnya itu lampiran email atau tautan yang terlihat sah. Namun ketika diklik atau diunduh, malware tersebut masuk ke sistem. Terus selanjutnya itu situs web yang terinfeksi. Contohnya itu mengunjungi atau mengunduh dari situs web yang telah disusupi oleh pelaku. Dan selanjutnya ada eksploitasi kerentanan. Itu memanfaatkan kelemahan atau celah keamanan dalam perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak diperbarui. Dan selanjutnya para pelaku dari ransomware ini melakukan eksekusi. Setelah berhasil masuk, ransomware mulai dijalankan pada sistem korban. Pada tahap ini, ransomware akan menyembunyikan diri dari memulai proses enkripsi data. Dan masuk ke tahap enkripsi data, ransomware kemudian mengenkripsi file-file penting di komputer korban menggunakan algoritma enkripsi yang kuat. File yang terenkripsi biasanya tidak dapat dibuka tanpa kunci deskripsi khusus yang hanya dimiliki oleh pelaku. Selanjutnya itu akan dimintai pesan tebusan. Setelah proses enkripsi selesai, ransomware akan menampilkan pesan tebusan kepada korban. Pesan ini biasanya mencakup instruksi pembayaran tebusan, seringkali dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin, dan batas waktu pembayaran dengan ancaman bahwa data akan dihapus atau tebusan akan meningkat jika tidak dibayar tepat waktu. Kontak untuk mendapatkan kunci deskripsi setelah pembayaran dilakukan. Terus yang kelima, komunikasi dengan server. Ransomware seringkali berkomunikasi dengan server yang dikendalikan oleh pelaku untuk mengirimkan informasi mengenai infeksi, menerima kunci enkripsi yang unik untuk setiap korban, terus mengirimkan laporan status dan menerima instruksi lebih lanjut dari pelaku. Dan yang terakhir itu ada pembayaran dan deskripsi. Korban dihadapkan pada dilema membayar tebusan dengan harapan mendapatkan kunci, deskripsi, atau mencari cara lain untuk memulihkan data, seperti melakukan backup, namun tidak ada jaminan bahwa pelaku akan memberikan kunci deskripsi setelah pembayaran dilakukan. Baik, selanjutnya itu ada penanganan dan pencegahan ransomware. Penanganan dan pencegahan ransomware. Berikut adalah cara melakukan pencegahan dari ransomware tersebut. Yang pertama itu ada backup data secara teratur. Contohnya itu simpan salinan cadangan data penting di tempat yang terpisah dan aman. Dan selanjutnya update perangkat lunak. Pastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Terus gunakan antivirus dan firewall. Install antivirus dan firewall yang terpercaya, serta selalu perbarui ke versi terbaru. Terus lakukan peningkatan kesadaran, edukasi diri sendiri dan karyawan tentang cara mengidentifikasi email dan situs web yang mencurigakan. Terus lakukan segmentasi jaringan, pisahkan jaringan untuk mengurangi risiko penyebaran malware. Terus ada filter email, gunakan filter email untuk blokir email yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Dan selanjutnya itu ada penanganan jika terkena dari ransomware. Yang pertama, lakukan identifikasi dan isolasi ransomware. Identifikasi ransomware. Cobalah untuk mengidentifikasi jenis ransomware yang menginfeksi sistem Anda. Ini dapat membantu dalam menentukan apakah ada alat yang deskripsi yang tersedia atau ada strategi tertentu yang dapat digunakan untuk menangani serangan tersebut. Terus selanjutnya itu lakukan isolasi sistem. Segera isolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan Anda untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Matikan komputer atau cabut kabel jaringan untuk memutuskan koneksi ke jaringan lokal atau internet. Terus langkah kedua, evaluasi dampak, evaluasi kerugian. Tentukan sejauh mana data dan sistem Anda terpengaruh. Identifikasi data mana yang terenkripsi dan apakah Anda memiliki backup yang dapat digunakan untuk memulihkan data tersebut. Yang keempat, tinjau kebijakan dan prosedur. Periksa kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang ada dalam organisasi Anda untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi insiden keamanan seperti ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait presentasi yang telah kami lakukan.
Sebagai kesimpulan, ransomware merupakan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu maupun organisasi. Untuk melindungi diri dari serangan ini, penting untuk meningkatkan kesadaran akan resiko, menerapkan praktik keamanan yang ketat, dan selalu siap dengan rencana pemulihan data yang efektif. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan tanggapan yang cepat terhadap serangan, kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh ransomware dan menjaga keberlanjutan operasional secara optimal. Terima kasih atas perhatian Bapak dalam presentasi ini, dan mari kita semua berkomitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks ini. Sekian, terima kasih.